ASN dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rabu 13 November 2024 dimulai. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berhadir bersama dalam acara rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema netralitas ASN dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tak lupa salawat beriring salam marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus dan ke jalan yang benar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara segera kita mulai. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya laporan kegiatan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bapak Agus Salim Esos dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran menjadi harapan bersama bagi seluruh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkualitas, diperlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk aparatur sipil negara. Pengertian netralitas ASN. Netralitas ASN adalah prinsip yang mengharuskan ASN untuk tidak berpihak kepada partai politik atau calon tertentu dalam setiap proses pemilihan umum, termasuk pilkada. Netralitas ini penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas ASN sebagai pelayan publik yang bekerja untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dasar hukum netralitas ASN diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur larangan bagi ASN untuk memberikan dukungan kepada calon dalam bentuk apapun, termasuk ikut kampanye, menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Pentingnya netralitas ASN sangat penting untuk menjaga profesionalisme. ASN harus bekerja secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik. Menjamin pelayanan publik yang adil. ASN harus memberikan pelayanan yang adil dan merata pada seluruh masyarakat tanpa memandang afiliasi politik. Penyebab konflik kepentingan. Dengan bersikap netral, ASN dapat menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan dan masyarakat negara. Larangan dan sanksi ASN dilarang untuk mengikuti kampanye atau kegiatan politik lainnya. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Upaya menjaga netralitas, beberapa langkah dilakukan untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2024 antara lain sosialisasi dan edukasi. Bawaslu dan instansi terkait terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN. Pengawasan dan penindakan, pengawasan ketat dan penindakan tegas terhadap pelanggaran netralitas ASN. Keterlibatan atau keberpihakan ASN dan pejabat publik dalam proses pemilihan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan dan mengganggu stabilitas demokrasi. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Hulu Utara mengadakan rapat koordinasi sinergi dengan berbagai stakeholder guna memperkuat komitmen dan langkah bersama dalam menjaga netralitas ASN pada pemilihan serentak tahun 2024. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terciptanya sinergi yang efektif antara Bawaslu dan para stakeholder terkait serta peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga netralitas dan integritas dalam proses pemilihan. Demikian laporan panitia yang dapat saya sampaikan. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bapak Marpa ISAD MAP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
yang telah hadir di sini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan yang menurut kami amat penting untuk dilaksanakan. Perlu kami sampaikan bahwa di Pilkada serentak tahun 2024 ini Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni kami selaku penyelenggara Bawaslu, alhamdulillah mendapatkan dari hibah yang sangat luar biasa besar, kurang lebih 15,9 miliar. Dana ini tentunya sangat penting bagi keberlangsungan kesuksesan pelaksanaan pilkada. Dan pilkada ini bukan persoalan hanya orang per orang atau kelompok per kelompok, tapi pilkada ini persoalan publik, persoalan keberlanjutan tata kelola pemerintahan, persoalan bagaimana nanti kita menghasilkan dari pilkada ini pemimpin daerah, baik itu bupati, wakil bupati maupun gubernur, wakil gubernur Kalimantan Selatan. Pak Sekda, penasihat sekalian, sebagaimana disebutkan oleh Pak Sekda bahwa ASN, kepala desa, dan mereka-mereka yang sudah ditentukan untuk netral sudah harga mati. Kenapa? Ada aturan yang mengatur baik dari undang-undang tentang ASN maupun peraturan-peraturan lainnya. Kita tidak ingin ada hal-hal yang bisa mencederai, karena pilkada ini teramat penting, begitu besar anggaran yang dikeluarkan oleh daerah untuk kesuksesan daripada pelaksanaan pilkada ini. Kami, Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang mengawasi pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pilkada sampai hari ini, detik ini, Pak Sekda, hadirin sekalian, kami melibatkan seluruh jajaran untuk bagaimana menciptakan pilkada daerah yang damai, yang kondusif, yang nyaman, mudah-mudahan terwujud pilkada yang bersih. Mulai dari provinsi, kabupaten, kami melaksanakan sosialisasi, edukasi, maupun sampai turun di jalan. Melibatkan juga jajaran kecamatan, dan dari kecamatan sudah beberapa kali melibatkan para kepala desa, para guru-guru, ASN, para camat, tokoh-tokoh masyarakat, dengan harapan kita memberikan informasi, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan bahwa pilkada ini teramat penting untuk daerah. Bawaslu mendapatkan hibah 15,9 miliar. Tentu penyelenggara yang lain dengan jumlah sumber daya yang lebih besar, tentu jumlahnya pun akan lebih besar. Ini harus kita pertanggungjawabkan dengan menjadikan pilkada ini menghasilkan kepala daerah, baik bupati, gubernur, dengan proses pilkada yang taat asas dan taat aturan. Bapak Ibu sekalian, saat ini beberapa kecamatan sampai dengan pengawas desa, sampai dengan pengawas TPS, bahu-membahu untuk menciptakan pilkada yang damai, pilkada yang aman, pilkada yang sejuk, dan pilkada yang bersih. Aturan telah mengatur, ada norma, ada sanksi bagi siapapun, termasuk kami sendiri
yang apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar netralitas, yang tidak berintegritas. Perlu Bapak Ibu sekalian, di Provinsi Kalimantan Selatan sudah ada dua dari dua kabupaten, satu kabupaten satu kota yang sudah diberhentikan karena dia mencederai integritas dan netralitas. Bahkan ada itu yang dilanggar. Maka mungkin bagi kita semua ada yang beranggapan macam-macam atau beranggapan yang kurang sependapat. Mari mulai saat ini, mulai hari ini kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadikan pilkada di HSU, pilkada di Banyuwangi, pilkada yang damai, pilkada yang sejuk, pilkada yang jujur, pilkada yang bersih. Kita tentunya yakin bahwa dari 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati sudah tertulis di Lauhul Mahfuz siapa yang terpilih. Tapi negara kita mempunyai sistem pemilihan untuk menentukan siapa kepala daerah itu melalui pemilihan. Dan kami berharap melalui pilihan-pilihan dan kita semua untuk bagaimana mengeluarkan, bagaimana menyampaikan tentang pentingnya netralitas, tentang pentingnya pilkada yang menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Terakhir, kami berharap kita semua sekali lagi untuk bersama-sama menjadikan pilkada di Kabupaten Sumatera Utara yang pastinya mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Dan kita berharap dengan komitmen kita semua, dengan sikap kita semua menjadikan pilkada yang bersih di Kabupaten Sumatera Utara, mudah-mudahan menjadikan tanah ibadah kepada kita semua. Dan kami juga meminta secara khusus kepada Pak Sekda nanti untuk menyampaikan sambutan dan arahan, dan juga kepada Pak Kasih penjelasan untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus mengungkap kegiatan. Dan zona ini tentu ada salah, ada hilaf sikap dan tindakan, dan belum berpesan jika nantinya ada jajaran kami yang perlu arahan dari pihak-pihak, tolong ingatkan jajaran kami, karena tidak menutup kemungkinan ada sikap, ada tindakan, ada yang bisa saja berada di wilayah-wilayah tertentu yang tidak disadari bahwa itu bisa dalam tanda kutip mencederai netralitas dan integritas kami. Tolong dulu, tolong ingatkan kami, karena teman yang baik, kawan yang baik, saudara yang baik dalam mengingatkan kita ketika kita akan melakukan ataupun akan bisa bertindak tidak sesuai dengan aturan. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan PJ Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bapak Haji Adi Lesmana SS MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan izin dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema netralitas ASN dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Salawat dan salam sejahtera mari kita aturkan ke junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut sunnah beliau termasuk kita semua hingga akhir zaman. Saudara-saudara hadirin yang kami hormati, seiring dengan rapat koordinasi
terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini, saya selaku penjabat Bupati Hulu Sungai Utara atas nama pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyambut baik dan mengapresiasi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara atas inisiasinya melaksanakan kegiatan rakor netralitas ASN pada hari ini. Kegiatan ini tentunya sangat strategis untuk mengingatkan kembali terhadap netralitas kita sebagai ASN dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Harapan kita dengan menjaga netralitas ASN Pilkada serentak tahun 2024 baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan ataupun untuk memilih bupati dan wakil bupati Hulu Sungai Utara dapat berlangsung dengan aman, damai dalam situasi kondusif dan bermartabat. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu azas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Netralitas ini berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak ataupun memihak kepada kepentingan siapapun, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik untuk menjaga marwah sebagai pengayom masyarakat yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok tertentu, serta ASN juga tidak boleh terpengaruh sirkulasi kekuasaan politik, karena netralitas ASN merupakan suatu objek pengawasan tidak hanya oleh Bawaslu tapi juga oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, saya berharap para ASN yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat menjaga netralitas sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, sehingga tidak ada ASN yang melanggar baik kode etik ataupun kedisiplinan yang berkaitan dengan netralitas ASN yang bisa menyebabkan ASN yang bersangkutan mendapatkan hukuman atau sanksi. Jadi kami berharap mudah-mudahan melalui rakor netralitas ASN ini kita mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan penyegaran agar kita benar-benar bisa menjaga sikap netralitas kita sebagai ASN dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hadirin yang kami hormati, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita berdoa semoga pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 khususnya berlangsung di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat terlaksana dengan lancar, aman, damai, dan bermartabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan pertolongan dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Hulu Sungai Utara, Dr. Andes Haji Zakli Aswan MM. Sebelum mengakhiri, ulun ingin menyampaikan sebuah fakta. Jadi ASN janganlah bikin malu. Seorang ASN harus pandai bersosialisasi. Mari terus jaga netralitas ASN dalam pemilu, untuk pemilu yang adil dan demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus membuka acara rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema netralitas ASN dalam Pilkada serentak
di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara resmi. Kepada Bapak Teguh Dasya Kusuma Putra MAT, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita diangkat menjadi ASN atau pegawai negeri sipil, kita itu sudah disumpah. Sumpah itu mengikat, karena kita disumpah. Nah, ketika disumpah berarti segala peraturan maupun undang-undang ada di dalamnya yang lengkap, sehingga kita terikat dengan aturan terkait dengan netralitas ini. Ada undang-undang yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pemilu, terutama untuk netralitas ASN. Kami selaku penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, juga terikat dalam menjalankan tugas dengan undang-undang. Artinya ada kewenangan, ada pertanggungjawaban kami kepada publik ketika para ASN ini melanggar aturan. Apa itu? Aturan tentang kepemiluan, nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Dasar itu yang kita pakai ketika ada pelanggaran, terutama yang dilakukan oleh para ASN, dan itu sudah kita lakukan. Jadi menghadapi pilkada, kita berharap ada kegiatan-kegiatan yang preventif seperti yang dilakukan oleh Pemda Ambuntai untuk mengumpulkan seluruh OPD, SKPD, termasuk di dalamnya ada di dalam hal ini ada beberapa pokja kampanye, netralitas dan isu negatif, serta juga ada sentra gakumdu. Sentra gakumdu itu berperan ketika dia berhadapan dengan pidana, karena di situ dinamakan dengan sentra gakumdu, gerakan sentra hukum terpadu itu ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan, dan ada pihak Bawaslu yang khusus menangani perkara yang berkaitan dengan pidana pemilu. Netralitas juga bisa dikategorikan sebagai pidana pemilu. Jadi undang-undangnya lebih berat dan bisa dituntut sesuai dengan ketentuan maupun undang-undang yang berlaku, sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi ulun berharap khususnya di Ambuntai kita bisa melaksanakan tahapan pilkada ini. Kan sudah tinggal lebih kurang 13 hari lagi mulai dari hari ini, tinggal sedikit lagi waktunya. Mudah-mudahan suasana tercipta kondusif di kabupaten ini sehingga pelaksanaan pilkada bisa berjalan nyaman dan kondusif. Apabila nanti terjadi laporan terhadap dugaan pelanggaran, pihak Bawaslu itu mau kada mau tetap akan memproses. Jadi kita dari Bawaslu ini kada bisa menolak, tetap akan memproses sesuai dengan ketentuannya. Artinya netralitas ini dilakukan bukan hanya kepada kepala SKPD, bukan hanya ditujukan kepada OPD, bukan hanya kepala dinas, bukan hanya kabid, bukan hanya sekdis, bukan hanya camat, bukan hanya kasubag, tapi seluruh yang terikat dengan ketentuan undang-undang tentang ASN. Undang-undang ASN sekarang ada P3K, kemudian ada juga ASN, dan juga seluruh perangkat kerja daerah, termasuk dalam hal ini kepala desa. Dalam struktur undang-undang, kepala desa itu termasuk dengan perangkat daerah. Nah, ini juga bisa dan juga nantinya dapat melakukan pelanggaran netralitas. Demikian juga TNI dan Polri. TNI dan Polri juga, makanya TNI dan Polri ini dicabut hak pilihnya, itu dicabut kecuali kalau mereka nanti sudah purnawirawan. Jadi tidak ada hak memilih untuk TNI Polri kecuali sudah penyerahan, tetapi keluarganya itu diperbolehkan. Atas nama anggota aktif baik TNI dan Polri itu tidak diperkenankan untuk memilih karena hak pilihnya itu dicabut. Ketika mereka purnawirawan nanti pensiun, baru hak pilihnya itu mudah dipulihkan. Ulun berharap dengan adanya kegiatan ini
kita mengapresiasi Pak Sekda, Pak Ketua, beserta Pak Caca, anggota dan koordinator sekretariat. Terima kasih sudah menginisiasi kegiatan ini. Sebetulnya netralitas baru di Amuntai, kabupaten lain ini belum. Ya. Mudah-mudahan itu berarti pionirnya di Amuntai. Hapus buat sendiri dirasakan. Dan juga permohonan maaf dari ketua dan anggota Bawaslu karena ada kegiatan yang bisa ditinggalkan sehingga ulun yang ditugaskan untuk menghadiri di sini. Sebelum mengakhiri kegiatan ataupun pemberian sambutan ini dan sebelum membuka, izinkan ulun berpantun lah. Karena Pak Sekda tadi senior sudah berpantun, ini junior nggak berpantun nanti keluar ditegur itu. Ya, izin Pak Sekda, izin Pak, ulun berpantun sebuting lah. Pagi hari tulak ke Amuntai. Sehingga sebentar di gedung adega guna netralitas ASN di Amuntai tetap kita jaga, membuat pilkada nyaman dan kondusif. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan resmi ulun nyatakan dibuka. Karena ada 3 pasang dari kata Pak Jaja, karena boleh kita tutup ini 1, 2, dan 3. Makanya ulun tutup tadi 5. Nanti ada media tulis Bawaslu untuk 3 kali, berarti harus 3 atau 2 kali sekali. Terakhir, untuk menutup acara ini, ulun sebuting ikan aruan dalam lapis. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Abdurrahim Esos MIKOM. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curahan rahmat, keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'ala billahil aliyyil azim. Wa ala walidina wa an na'mala sholihan bar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta idza mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan illa al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-birra wat taqwa fi majlisina wa barnamijina hada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema netralitas ASN dalam Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, seyogianya diskusi ini seharusnya sampai pukul
Ya, terlalu lama Pak Sekda ya. Ya, jadi dipersingkat. Artinya insya Allah sebelum zuhur pukul 12, insya Allah acara kita sudah selesai. Ya, jadi mari kita bersama ikuti diskusi panel ini ya, terkait dengan netralitas ASN ini yang mungkin secara garis besar, meskipun kita sudah mengetahui tentang netralitas ASN itu, tapi tidak ada salahnya pada kesempatan ini kita refresh kembali pengetahuan kita untuk mengikatkan kembali agar kita tetap berhati-hati ya dalam menghadapi pilkada serentak 2024 ini. Baik, Bapak sekalian yang kami banggakan, terlebih dahulu kami hormati Bapak Sekretaris Daerah selaku narasumber pada diskusi panel ini, kemudian Bapak Andris Rudianto Esa dari Kejaksaan Negeri Amuntai selaku narasumber. Dan sebelum kita beri kesempatan, mungkin Bapak sekalian perlu kami sampaikan pada pemilu 2024, kalau lihat laman KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara, itu tercatat 417 pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, tentu terkait dengan netralitas ASN. Dan dari 417 itu memang semua sudah ada di proses, ada yang belum. Jadi diberikan sanksi yang paling ringan sampai pada pemberhentian tanpa hormat. Artinya apa? Tampak sepele, tapi tidak boleh diabaikan. Sekali lagi, netralitas tampak sepele, tapi jangan diremehkan. Nah, jadi bagi kita ASN, netralitas sesungguhnya adalah harga mati, karena jelas aturannya tidak abu-abu, aturan dan sanksinya itu jelas bagi ASN yang tidak netral dalam pilkada ini. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ingatkan adalah bahwa ASN sesungguhnya adalah fondasi utama untuk mewujudkan pemilu yang damai, demokratis, bermartabat, dan berintegritas. Untuk itu mari bersama kita explore mungkin bagaimana sesungguhnya sanksi, mungkin contoh dan sebagainya. Karena berkata netral itu memang agak susah, berarti kita akan dengarkan bersama dan kita akan tanyakan bersama kepada dua narasumber kita yang sudah hadir di hadapan kita, yaitu Bapak Haji Adi Lesmana SS MSc dan Bapak Andris Rudianto SH. Dan masing-masing narasumber akan kita beri waktu 20 sampai 25 menit untuk menyampaikan paparannya, dan apabila nanti tiba saatnya ada pertanyaan dari audiens, nanti kita persilakan. Untuk itu sebelum kita mulai diskusi panel ini, mari bersama kita beri semangat aplaus dulu. Baik, tanpa berlama-lama dan tidak perlu memperkenalkan biodata narasumber karena kita semua sudah masing-masing kenal, langsung saja kita kasih kesempatan untuk narasumber yang pertama, Pak Haji Adi Lesmana, untuk menyampaikan materinya tentang netralitas ASN 20 sampai 25 menit, dan apabila nanti waktunya sudah habis Bapak, mohon maaf nanti ulun dinyatakan. Terima kasih. Kami persilakan. Ini hanya ingin mengingatkan kembali tentang netralitas, karena awal diangkat kita sebagai ASN itu sudah disumpah untuk netral sebenarnya. Tapi dalam perjalanan waktu ya perlu diingatkan lah, sering-sering fungsi dan tugas seorang ASN itu, yang pertama tugasnya adalah fungsinya adalah sebagai pelaksana kebijakan. Tugas dan fungsi ini tidak akan bisa kita jalankan kalau kita tidak netral. Karena bagaimana kita akan melaksanakan kebijakan dengan baik tanpa kita berpihak. Kalau kita berpihak dengan golongan tertentu atau pihak tertentu, kita juga tidak bisa memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kalau kita terikat dengan golongan yang lain atau ada untuk kepentingan lain. Juga sangat berisiko terhadap kesatuan bangsa kalau kita mementingkan golongan-golongan tertentu. Jadi netralitas ini menjadi jiwanya bagi seorang ASN.
tidak bisa dia menjalankan tupoksinya dengan baik tanpa harus netralitas. Itu yang pertama. Kami ingin sampaikan kedudukan pegawai ASN juga ini sudah kita sadari bersama. Kita percepat saja. Tupoksinya, kedudukannya juga sudah menjelaskan bahwa dia harus netral. Itu sudah kita rasakan semua. Kabupaten Purbalingga, kemudian Kepulauan Siau, Blora, Sumba Timur, Wakatobi, Mamuju, Mahera, Konawe, dan daerah-daerah timur kelihatannya yang banyak pelanggan. Jabatan ASN yang paling banyak melanggar itu yang paling banyak ada 26% itu jabatan fungsional. Jadi tolong diwaspadai ini. Jabatan fungsional ya yang sering di lapangan lah. Penyuluh KP, penyuluh pertanian, kira-kira calon foto bersama di pekantinan ketemuan misalnya, gambar upload di status WA. Apalagi tambah ini kok misalnya pidana Pak Andres kita menjelaskan. Gambar di pekantinan lah, yang kedua kan, yang tiga, yang satu kan. Ada yang melaporkan. Kemudian foto bersama menghadiri acara deklarasi pasangan calon, kemudian melakukan pendekatan ke parpol terkait. Ini bagi yang calon. Itu urutannya. Kemudian sebarannya Kalimantan Selatan diudah terbukti sekitar 439 ASN atau 63,7%. Yang sudah ditindaklanjuti ada sekitar 280 atau 63,8% ditindaklanjuti oleh pembina kepegawaian, jauh pembina kepegawaian dan yang memberikan sanksi. Masih yang terbanyak di Kabupaten Kolaka di media sosial ikut kegiatan kampanye sosialisasi, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang bersama dengan calon atau bakal calon. Ini perlu diantisipasi anak buah kita di kantor. Jangan sampai kampanye ini kan sudah barat nih, itu sudah jalan kampanye. Ada 4 ya kampanye. Kriteria tak boleh bawa seluruh. Boleh ke 4 pawai atau jalan sehat atau silakan tak kami bawa. Kemudian sebarannya Kalimantan Selatan urutan nomor 28 untuk yang tahun ini 2024, 2023, 2024. Asal satu kebetulan anggota yang rasanya kebetulan urus Sumatera Utara, Provinsi Kalsel. Tadi kita berada di urutan nomor 28. Kita menggunakan data ini dari pusat teman kita dan di KSN. Kita minta materi. Kemudian pelanggaran netralitas ini kebanyakan yang memang ASN yang sudah 51 tahun ke atas pensiun, nah, itu banyak yang melanggar sekitar 35%. Kemudian data pelanggaran yang banyak diberikan adalah sanksi moral, disiplin sedang, disiplin ringan, ada juga hukuman disiplin berat sekitar 54 orang atau 12,2%. Pemberhentian tidak dengan hormat juga ada sekitar 15. Se-Indonesia ya 4,7%. Menjadi perhatian untuk 2023 dan 2024 yang sedang berlangsung sekarang ini. Ada yang sudah pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk 2024 ini khususnya 158 ASN yang dilaporkan, 105 terbukti, yang sudah ditindaklanjuti sekitar 21,1%. Instansi yang banyak masih di daerah timur, Sumba Timur, Palopo, Barat Daya, Bantaeng, Buton, Bulu, ada pada Samarinda. Jabatan yang masih adalah jabatan fungsional, JPT, pelaksana, kepala wilayah nih, camat dan lurah nih.
juga perhatiannya ada yang melanggar sekitar 15,3%. Pelanggarannya masih mirip-mirip seperti tadi, di medsos, like, comment, share, nahan diri deklarasi, segala macam. Ini tolong jadi perhatian anak buah kita di kantor. Jumlah peserta Pilkada 2024 cukup besar, 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Ada pemilihnya juga banyak. Kan cuma ada masalah polemik sedikit antara Depdagri dengan KSN masalah kampanye. Depdagri masih membolehkan hadir di kampanye tanpa membawa atribut, cuma hanya mendengarkan, tanpa pakaian dinas, tanpa motor dinas. Itu Depdagri masih membolehkan Mendagri, tapi KSN melarang, sedikit melarang karena ini takut dipolitisasi hadirannya. Jadi alasan Mendagri itu karena dia punya hak pilih dan boleh mendengarkan visi-visi. Tapi yang Ahmad itu nonton di TV juga atau di medsosnya juga Ahmad. Nanti lebih detailnya mungkin Bapak Andres atau Pak Bawaslu bisa menjelaskan posisi ASN yang detailnya. Kemudian tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sekarang kita sudah di posisi ini, kampanye 25 September sampai 23 November. Di posisi ini sudah. Kemudian akan terjadi pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024. Setelah itu adalah perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Ini tanggal 27 November sampai 16 Desember. Itu tahapannya kita. Hingga ini yang akan kita lalui. Kampanye sebentar lagi berakhir, tanggal 23. Kemudian pelaksanaan minggu tenang, kemudian pelaksanaan pemungutan suara, dan terakhir adalah nanti perhitungan suara. Hanya pelantikan kepala daerah terpilih. Siapa orangnya itu kata Pak Bawaslu nanti sudah tercatat sebenarnya. Cuma kita harus tahu siapa orangnya. Area yang sering dilanggar oleh ASN dalam tiap tahapan itu, kita pada tahapan ini sudah ikut dalam kampanye, hati-hati, ikut memfasilitasi kegiatan kampanye, posting dan share calon kepala daerah di media sosial. Di tahapan 3 ini sekarang kita posisinya, hati-hati, tidak ikut dalam kampanye, jangan memfasilitasi kegiatan kampanye. Orang hanya berangkat kampanye jam mobil dinas kita misalnya. Kalau dinas, kemudian kebetulan anak-anakan anak membawa kampanye kawanan di sekitar rumah, 4 ke lapangan pakai mobil dinas, itu pelanggaran. Hati-hati itu memfasilitasi posting share kalau kepala daerah di medsos. Dan terakhir nanti ikut dalam pesta kemenangan kepala daerah terpilih. Masih kan boleh juga sebelum dilantik, kan itu sudah milik pemerintah daerah. Kita memang yang melayani, menyiapkan segala sesuatunya, kita persiapan pelantikan, misalnya urusan pemerintahan, misalnya urusan acara pelantikan, bagian umum dan lain sebagainya, itu memang sudah tugas kita kalau sudah pelantikan. Tapi sebelumnya belum begitu. OPD yang rawan melakukan pelanggaran netralitas. Yang pertama, Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Kabid Humas mengarahkan kepala sekolah, guru mengarahkan kepada suatu calon. Kedua, Dinas Kesehatan. Pendidikan, kesehatan ada aneh. Oh ya, oleh Dinas Pendidikan, Kesehatan itu agak rawan gitu. Dinas Sosial, mana Dinsos ya, berbagi sembako.
bergambar calon. Tapi alhamdulillah kita ada incumbent lah, ada incumbent. Tapi mana gambar sekdanya? Iya. Calon, karena itu calon. Dinas Pekerjaan Umum itu jelas mengarahkan pemborong, membikin proyek. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ini mengarahkan kepala desa. Makanya perebutan ini kepala dinas PMD calon bisa bercalon tahunnya 2029 lah, karena menguasai kepala desa wakil. Dispenda, DPTSP, Dispenda, DPTSP juga rawan melakukan pelanggaran. Sekretariat sedikit ya Pak, sekretariat daerah mengarahkan kepala dinas untuk mengarahkan ASN mendukung pemilih calon tertentu. Insya Allah kita kerja kok. Tidak ada mengarahkan dinas teknis untuk membuat program yang menguntungkan merugikan salah satu calon. Badan Kepegawaian Daerah, Biro Umum dan Perlengkapan Badan Kepegawaian Daerah ini jelas juga sudah bisa. Biro Perlengkapan dan Biro Umum seperti meminjamkan kendaraan dinas, sarana prasarana kepada salah satu calon bisa terjadi. Ini perlu diantisipasi. Camat dan lurah bisa mengarahkan masyarakat yang ada di wilayahnya untuk mendukung salah satu calon, memberikan akses yang mudah bagi kampanye calon yang didukungnya, berikan akses mudah. Itu bisa terjadi. Esbangpol memberikan akses yang mudah bagi kampanye calon yang didukung dan mempersulit akses bagi calon yang tidak didukung. Ini bisa terjadi. Kenapa mereka tidak netral? Kenapa mereka tidak netral? Umumnya adalah karena ada ikatan persaudaraan. Lebih 50% persoalannya adalah karena ikatan persaudaraan. Karena keluarga berjam sana, bersepupu, lawan calon, atau ya anak-anakan calon. Ada borong, ada mendukung, lalu mengarahkan kekawanan. Ini alasan pertama adalah persaudaraan. Ada juga yang keduanya adalah kepentingan karir. Karena jadi kepala dinas masalahnya. Kalau Habib itu berhemat di lapangan mendukung, mengganti kepala dinas. Kemudian karena ada kesamaan latar belakang, sama-sama orang Albion, kalau mendukung, karena hutang budi bisa terjadi itu. Karena sudah di waktu perkawinan tadi membantu benar aku ya. Tak budi. Ada awak ada membantu sendiri. Karena yang kawanan di kantor orang. Ini kan karena hubungan hutang budi ini. Dan yang ketiga yang berikutnya adalah tekanan pasangan calon. Macam ini. Mungkin ada dukung aku lah kalau dinas pendidikan. Nyatakan tidak menang. Bisa, tapi ada dari apa? Yang paling banyak mempengaruhi mereka adalah yang pertama dari tim sukses, atasan ASN, pasangan calon pilkada, parpol pengusung. Tim sukses yang datang, hilang di kantor, tolong berpokok lain. Itu bisa terjadi. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Nah, sebenarnya sudah ada keputusan bersama kementerian dan lembaga untuk netralitas yang sudah ada. Keputusan ini MPMB untuk pelanggaran sanksi moral ini nanti aja baca sendiri. Membuat spanduk misalnya atau ada pelanggaran-pelanggaran. Ada pelanggaran-pelanggarannya. Kemudian ini mekanisme pelaporan ada juga
pelanggaran netralitas ASN itu bisa langsung ke Bawaslu atau ke Kemenpan, Mendagri, Bawaslu, BKN atau ke Bupati. Penegakan kode etik ini dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik yang diberikan hukuman kepada ini jenis hukumannya nanti lebih jelas lagi. Nanti ada hukuman ringan, disiplin ringan, ada hukuman disiplin sedang, dan ada hukuman disiplin berat. Ini ada timnya memperhitungkan. Jadi jangan sampai masuk walaupun itu disiplin ringan, jangan sampai masuk adanya pelanggaran, karena itu tercatat nanti mau penjenjangan karir berikutnya, apalagi mau asesmen eselon 2, mereka eselon 1 itu ada catatan yang seperti itu, kita tidak bisa lagi maju, ada catatan. Jadi diharapkan jangan ada ASN kita yang mendapatkan hukuman disiplin. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kami mohon maaf apabila salah dan hilaf. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa melayani adalah tugas mulia, maka berikanlah yang terbaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sekali lagi kita kasih hapus dulu dong pertama. Baik, beliau memaparkan materi dalam waktu 21 menit. Jadi belum melampaui batas pada 25. Baik, dari apa yang beliau sampaikan ada yang ingin kita garis bawahi. Satu, bahwa netralitas itu adalah jiwa ASN. Itu. Kemudian yang kedua, ketidaknetralan akan menyebabkan ketidakadilan. Ketidakadilan akan menyebabkan bisa anarkis, chaos dan sebagainya, dan tentu ini akan membawa luka yang lebih mendalam. Untuk itu mari bersama kita ketahui di mana sih titik-titik rawan pilkada itu supaya bisa kita hindari dan betul-betul kita bisa meminimalisir supaya tidak terjadi di daerah kita khususnya. Untuk itu waktu kami berikan kepada Bapak Andris untuk menyampaikan paparannya sama 20-25 menit dengan materi yang akan disampaikan titik-titik rawan pilkada dalam kerangka netralitas. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat seluruh kepala ini, yang kami hormati Pak Sekda juga selaku materi pertama yang bisa saya sebut sebagai senior saya ya. Tapi meskipun beliau senior saya, kita beda pimpinan ya. Baik, seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi bahwa pertemuan kita hari ini sebenarnya sekedar mengingatkan. Perlu kita ketahui 10 hari dari sekarang adalah masa terakhir pelaksanaan kampanye. Perlu kita ketahui juga bahwa pengalaman di pemilu kemarin, tindak pidana pemilu terjadi H-7 sebelum pemilu. Itu artinya apa? Ketika sudah memasuki, kalau kita hitung dari sekarang, persis 2 minggu dari sekarang adalah hari pencoblosan, di mana ketika mendekati hari pencoblosan, segala kemungkinan yang sebelumnya tidak kita duga itu rawan terjadi. Salah satunya apa? Yakni adalah keberpihakan ASN terhadap paslon tertentu. Seperti kita ketahui bersama, apalagi tadi malam kita telah ketahui bersama bahwa ada kabar baik dari Banjarmasin. Kabar baiknya apa coba? Nah, itu salah satunya. Saya memotret fenomena yang terjadi di Kalimantan Selatan itu sangat berpengaruh dengan pelaksanaan pilkada. Apalagi seperti kita ketahui pra-peradilan menang, itu pasti mengubah kontestasi pilkada. Sebenarnya kemarin saya agak senang ketika diproses. Kenapa senang? Itu sedikit banyak akan mengurangi tensi di daerah. Tapi ternyata apa? Ketika hamil 2 minggu pelantikan, hamil 2 minggu pencoblosan, ternyata berubah lagi dinamikanya. Nah, maka dari ini kami selaku narasumber ataupun jaksa yang tergabung dalam sentra Gakumdu kembali mengingatkan Pak. Karena lagi-lagi ini titik rawan.
saya apresiasi juga terhadap Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena apa? Setahu saya kan tergabung juga dalam rekan-rekan jaksa se-Indonesia. Setahu saya sampai saat ini hanya Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang pencegahan paling masif. Aplaus dulu buat Bawaslu. Ini bagus Pak, ini bagus. Karena apa? Jangan sampai pemilu terjadi lagi. Cukup HSU aja yang kemarin ada pengalaman beragam. Tapi untuk pilkada kalau bisa janganlah. Makanya kami selalu sering mengingatkan. Ini bapak-bapak yang terakhir yang saya ingatkan dalam level tata pemerintahan. Karena saya sudah mengingatkan seluruh kades, seluruh perangkat desa, seluruh camat, tokoh masyarakat, semua LSM sudah saya datangi satu-satu Pak di acara forum kayak ini. Ini saatnya saya mengingatkan bapak-bapak senior-senior saya bilang karena rata-rata usianya pasti di atas saya, eselonnya pasti di atas saya. Tapi jangan sampai ketika mendekati hari-hari pencoblosan, apesnya datang 5 orang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda bahwa titik-titik rawannya ada di sini. Betul, saya sepakat. Karena memang hampir 2 minggu ini sudah mulai bergentayangan hantu-hantu politik itu pasti. Uang sudah mulai disiapkan untuk money politik, kemudian pendekatan persuasif kepada masing-masing kepala dinas untuk mempengaruhi anak buahnya pasti semakin kencang. Tinggal apes-apesan Pak. Kalau apes nggak ketahuan, kalau nggak apes nggak ketahuan, ya kalau apes ketemu saya di pengadilan. Itu aja prinsipnya. Jangan sampai ya, saya harap jangan sampai. Karena ini mepet mau liburan Desember juga, akhir tahun. Jangan sampai kalau ada perkara pilkada saya batal juga nanti cutinya. Karena perkara pilkada itu Pak cepat penanganannya, harus selesai 7 minggu setelah pelimpahan. Jadi kalau itu terjadi di menit-menit pencoblosan, pasti tahapannya itu sampai selesai di Desember. Desember itu udah banyak libur. Jangan sampai nanti bapak-bapak kepala dinas ini kemudian tersandung di akhir-akhir. Sekali lagi saya mengingatkan, di sini kita sama-sama mengingatkan bagaimanapun ini demi kebaikan kita bersama. Apapun atau siapapun yang jadi nasib kita sama aja Pak. Jadi kalau kalian mau mendekati yang jadi setelah dilantik aja. Kalau mau minta jabatan setelah dilantik aja. Jangan sebelum dilantik. Karena ada konsekuensinya. Baik, sebelum mulai sudah prolog itu sudah 5 menit Pak moderator ya. Bisa kita lihat film dulu Pak biar nggak tegang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seluruh cerita dalam tayangan ini, baik nama dan karakter yang digambarkan adalah fiksi. Setiap pemilihan peristiwa atau tempat adalah murni ketidaksengajaan. Dan tidak untuk mencemarkan nama baik siapapun, baik komunitas, institusi, kelas orang, jenis kelamin, kasta, ataupun agama. Tayangan ini dibuat untuk kepentingan edukasi. Mbak, sambutannya masih lama nggak sih? Saya harus ketemu dengan pemerintah yang lain, Mbak. Sebentar ya Pak, maaf. Baik, kita akan perkenalkan pasangan calon yang pertama, yaitu Bapak Mubarak yang berpasangan dengan Ibu Karina. Kami siap memajukan Kota Harapan Baru demi masa depan untuk harapan baru, harapan untuk Golongan. Kita berpasangan hanya dalam pengertian saja, bukan dalam rumah tangga. Betul. Baik, kita ada perkenalan singkat dari Bapak Mubarak dan Ibu Karina. Dan akan Ini jangan lama-lama. Masih ada kita loh di sini. tunggu sebentar dong Pak, kan saya masih basic dulu. Saya langsung kenalin Bapak berdua sih. Iya, tapi kan bulannya pengen direktur. Karena mau pengen dijodoh. Tunggu sebentar sedikit, kenapa sih Pak? Baik, tanpa lama kita langsung perkenalkan pasangan calon yang kedua, yaitu Bapak Gendon yang berpasangan dengan Bapak Bar. Itu tadi perkenalan singkat dari dua pasangan calon, dan tiba saatnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengambilan nomor urut.
Bapak Ibu pasangan calon dipersilahkan untuk maju ke depan. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mengambil gulungan yang ada di dalam kotak. Dan setelah itu Bapak Ibu dapat membacanya secara bersama-sama. Nomor urut 1, nomor 2. Dengan demikian, pasangan nomor urut 1 adalah Bapak Mubarak dan Ibu Karina, dan pasangan nomor urut 2 adalah Bapak Gendong yang berpasangan dengan Bapak Bar. Jadi lagi apa semuanya? Tenang saja Pak Hendra. Saya tahu ukurannya. Saya datang hanya silaturahmi dengan para pelaku UMKM. Saya ingin mendengar secara langsung aspirasi mereka, para pelaku usaha. Tapi Pak, Bapak ini kan calon wali kota dan pemilihan tahun ini. Itu bisa menjadi pertanyaan publik loh Pak. Lagi pula, ini kan acara pemerintahan. Itu tidak boleh ada usul kampanye dari Ustaz saja. Pak Hendra, saya tidak lagi berkampanye. Saya hanya ingin mendengar aspirasi, tidak lebih. Sehingga visi dan misi saya dalam membangun kota harapan baru menjadi sempurna. Pokoknya tenang saja Pak Hendra. Saya tidak akan melibatkan Pak Hendra. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, bahwa membentuk image sebuah brand dari produk sangatlah penting. Higienitas dalam produksi, kualitas bahan-bahan harus terus dijaga, dan yang terpenting adalah hulu dari produk memasarkan adalah branding. Bapak-bapak, Ibu sekalian, hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial dan suatu kehormatan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Harapan Baru karena beliau berkenan hadir di acara ini. Mari kita sambut Bapak Gendong. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, mungkin yang hadir bertanya-tanya, apa maksud dan tujuan saya datang ke sini? Bapak Ibu hadirin, saya tidak berkampanye. Tujuan saya datang ke acara ini hanya sekedar bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu semua merupakan orang-orang yang berkompeten, yang memiliki peran penting dalam membangun perekonomian mikro di Kota Harapan Baru. Dan saya asli orang Harapan Baru, terpanggil untuk mengabdi dan membangun daerah yang amat sangat saya cintai. Apalah artinya niat baik ini apabila tidak ada doa, restu dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya? Pada kesempatan yang baik ini, dengan segala hormat, saya minta doa, restu dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk membangun Kota Harapan Baru. Kita maju bersama, saudara.
udah gak bener nih, harus saya laporkan ke Bawaslu. Kenapa saya putarkan film ini? Karena menurut saya Pak, film ini bagus. Bagaimana kita selaku ASN yang menjadi pelayan, yang pada akhirnya di satu sisi kita terjebak pada posisi-posisi begini, sangat rawan. Makanya dari kenapa saya tampilkan, itu sangat rawan terjadi di HSU. Apalagi Bapak selaku kepala UPD, ada acara ini apalagi November, Desember. Kalau Desember sudah habis coblosan nggak apa. Kalau November ini lagi musim-musim ngabisin anggaran. Pasti ada perjalanan dinas lah, ada acara bimtek lah. Sangat rawan terjadi hal-hal yang kayak gini. Pasangan calon kemudian mendekati, bahasanya halus, awal lama-lama undang-undang pilkada. Pasti telak. Di situ juga sudah ada tadi alat buktinya, saksi ada, rekaman elektronik ada. Telak. Karena yang namanya sekarang Pak, nggak mungkin orang nggak punya HP Android, udah nggak ada lagi, apalagi Pak Kepala Dinas, udah nggak mungkin HP-nya center. Kalau masih center nanti biar dibelikan Pak Sekda yang minta seluruh pengadaan. Pasti Pak. Makanya saya bilang hati-hati. Sekali lagi saya tekankan hati-hati. Kita lanjut. Nah, sebelum mulai materi saya ingin ini prestasi tim Gakumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang pada bulan September kemarin saya beserta tim dari kepolisian naik ke atas panggung mendapat penghargaan. Aplaus dulu Pak. Jadi Pak, alhamdulillah Gakumdu Hulu Sungai Utara dengan satu perkara saja mendapatkan peringkat 2 terbaik nasional. Bersaing dengan 514 kabupaten dan kota. Itu cuma satu perkara saja kemarin Kades Bajawet. Nah, kalau hari tahun ini dapat 2, insya Allah peringkatnya 1. Cuman 2 ini siapa masih belum kelihatan sampai hari ini. Jangan sampai 2 ini dapatnya di 1 minggu terakhir ataupun mendekati pencoblosan. Saya sebenarnya pengen Pak naik ke atas panggung ini, saya Pak ingin naik ke atas panggung ini beserta Pak Marpai. Bangga Pak pegang piala Pak. Jarang-jarang kan HSU disebut di tingkat nasional. Siapa yang mau milih HSU? Kecuali kita kota-kota gede. Bangga saya Pak. Tapi di satu sisi gini, di satu sisi saya bangga, cuma di satu sisi saya pengen peringkat 1 sebenarnya di pilkada ini. Cuman kayaknya masih belum kelihatan. Jangan sampai nanti kembali terulang Kades. Jangan sampai ada ASN. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang dilarang yang ternyata melakukan pelanggaran di menit terakhir. Makanya kembali lagi kami ingatkan, kan di satu sisi terus terang saya pengen peringkat 1 Pak di pilkada Pak, sebelum saya pindah. Karena terus terang pengalaman penanganan perkara pemilu belum tentu kita dapatkan 5 tahun sekali Pak kami selaku jaksa.
saya selaku jaksa baru tangani pertama perkara pemilu itu ya di HS. Dan itu alhamdulillah berhasil sukses. Makanya saya penasaran pengen nangani pilkada. Karena hukum acaranya berbeda, subjeknya berbeda, meskipun materinya kurang lebih sama. Karena pihak-pihak yang diatur juga kurang lebih sama. Jadi ini motivasi saya Pak, semangat itu ini Pak. Terus terang kalau honornya nggak gitu kecil ya Pak ya, Pak Marwaina. Terus terang ini Pak, motivasi kami. Bayangin, HSU dapat nomor 2 itu udah kayak impian di kemarin Ancol itu. Karena apa? Di daerah-daerah lain penanganan perkara itu 2, 3, 4, 5 tapi nggak dapat ranking. Karena kualitasnya rendah, jelek. Sementara di HSU meskipun 1 tapi siapa pelakunya dan kemudian hukuman berapanya itu yang dinilai. Termasuk kekompakan tim dalam gabungan. Karena kalau kita lihat di Sulawesi itu ada 5, ada 6 perkara yang naik, tapi nggak ada yang masuk orangnya, cuma percobaan hukumannya. Tapi khusus di HSU, orangnya sekolah di Lapas Agung kayak 4 bulan, sudah lulus sekarang. Baik, berbicara ASN lah ya, kembali lagi saya ingatkan, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sekda. Ketika ASN mempunyai hak pilih, konsekuensinya adalah apa? Yang boleh hadir di dalam kampanye. Boleh. Tapi syaratnya apa? Yang saya merah, saya hijau ini. Kelihatan ada di belakang. ASN tidak boleh berkampanye aktif, tapi boleh hadir bersifat pasif. Artinya apa? Ya sudah mendengarkan saja. Kalau tadi bilang ASN melarang, saya pikir nggak pas. Karena biar sekali lagi apa? Punya hak pilih dan itu harus mendengarkan visi-visi. Apalagi biar selaku orang yang ada dalam pemerintahan kaitan dengan program-program pasti butuh visi-misi itu. Dan kalau hadir monggo silahkan. Kalau saya meskipun ada orang melaporkan, kalau yang dilaporkan pian hadir, tapi sebatas pasif, insya Allah saya bantu. Mungkin saya naikkan perkara itu. Tapi kalau sudah naik atas panggung kemudian pakai seragam kayak siapa itu? Kader dan camat di Jawa Tengah itu tertangkap tangan lagi pakai kaosnya paslon sampai sembunyi di bawah meja itu pas digerebek. Itu yang pertama. Yang kedua, teman saya sekarang di Goa lagi menangani perkara kasih bimas di Depak. Dia melakukan bagi-bagi kerudung berisi paslon, lagi diproses sekarang. Berjalan, dan itu dipastikan naik ke persidangan karena telah alat buktinya. Itulah contoh-contoh Pak, bagaimana ASN itu harus benar-benar netral adalah harga mati, meskipun boleh hadir dalam kampanye. Sekali lagi boleh, yang hadir monggo, tapi jangan aktif naik ke atas panggung, apalagi nyamper kemudian segala macam. Tahan dulu, itu nggak boleh. Apa yang boleh nanti kita bahas. Nah, saya ingin yang penting-penting saja. Karena kita sudah tahu, karena waktunya dibatasi. Saya biasanya 2 jam Pak ngomong, cuma dibatasi 20 menit sama moderator. Baik, langsung masuk ke pilkada, karena ini sama sekali tadi juga belum disentuh oleh pemateri pertama, karena mohon maaf memang bukan bidangnya ya Pak Sekda ya. Makanya saya masuk, saya bahas. Beliau tadi menyampaikan terkait ASN aturan mainnya, kemudian pelanggaran di mana aja. Yang ingin saya bahas adalah di dalam undang-undang pilkada hanya ada 1 pasal yang menyangkut tentang pemidanaan terhadap pejabat ASN, Kades, TNI Polri. Cuman sayangnya istimewanya TNI Polri itu tidak dipidana di dalam undang-undang pilkada. Dia tidak boleh aktif, tapi nggak ada ancaman pidananya. Yang ada cuma pejabat ASN dan kepala desa. Jadi 2 ini sebenarnya Pak, kalau di wilayah Sumatera Utara. TNI Polri itu, kemudian pejabat negara sama pejabat daerah itu nggak diatur di dalam pasal 188-nya. Jadi lucunya di sini, kalau kita beralih ke pasal 71, dia disebutkan di sini pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota DPR dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Cuma pasal ini saja yang diatur, 188 kalau kalian buka undang-undang pemilu, undang-undang pilkada bukan pemilu. 188 itu bunyinya begini Pak.
Nah, setiap pejabat negara berarti nggak ada di ASN. Pejabat negara itu nggak ada di ASN. Enaknya di sini nggak ada di ASN. Kemudian pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa. Coba lihat kalau cermat, ini diatur cuma 3 orang ini Pak subjeknya Pak. Padahal di dalam pasal 71 ada TNI Polri. Kenapa kok hilang? Enggak tahu. Di dalam aturannya nggak ada dia. Yang diatur cuma pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa yang dengan sengaja melakukan pemalsuan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau paling lama 6 bulan. Ini korting dapat diskon daripada undang-undang pemilu. Kalau undang-undang pemilu lamanya pidana adalah maksimal 1 tahun, tetapi di dalam undang-undang pilkada cuma 6 bulan. Dapat kortingan Pak. Siapa tahu mau belanja. Di sini Pak bedanya. Nah sekarang kalau kita cermati objeknya adalah pejabat aparatur sipil negara, karena yang hadir di sini adalah pejabat ASN, bukan kades, nggak ada di sini. Makanya kita fokus bahas pejabat ASN. Siapa sih pejabat ASN itu? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang aparatur sipil negara, itu kalau pian nyari kata kuncinya pejabat ASN, nggak ada pengertiannya. Tapi bisa kalau mau pinjam slide saya nggak apa-apa. Siapa jabatan manajerial? Ini. Siapa jabatan manajerial? Di sini. Jadi fokusnya Pak ketika undang-undang ini adalah sebenarnya simpelnya, gampangnya adalah pian-pian yang menjabat, bukan ASN biasa, bukan ASN struktural, orang yang menjabat. Karena sekali lagi yang paling berpengaruh tentunya kan orang yang menjabat. Orang yang menjabat itu kan punya wewenang, punya pengaruh ke bawah atasannya, ke sekitarnya. Jadi itu yang perlu diketahui. Makanya pian dihadirkan di sini apa? Biar paham, karena pian masuk dalam kategori subjek pejabat ASN. Termasuk saya yang hadir hari ini adalah pejabat ASN. Karena apa? Saya nggak struktural menduduki jabatan tertentu. Itu. Jadi nasib kita sama Pak. Untungnya saya di sini nggak punya hak pilih, jadi saya nggak mungkin memihak dan nggak kenal juga siapa yang maju. Saya kan orang pendatang. Jadi itu bedanya. Jadi tidak semua orang ASN itu masuk dalam unsur 188. Itu bagus. Bedanya di situ. Dia hanya ini. Kalau yang mau lebih dalam. Jadi jangan setiap orang dianggap sama. Enggak. Masih berapa waktu lagi Pak? Habis? Oh 5 menit. Nah termasuk ini Pak, sekali lagi saya ingatkan, pose-pose kembali diingat. Ini selalu berulang di dalam pemilu, pileg, pilpres, pilawat, pose-posenya ini nggak usah. Kita mengenal nomor 1 sampai 3 sekarang ya. Karena pilbu itu ada pasangan nomor 3. Artian daripada lihat uyu-uyu ke Bawaslu mending nggak usah. Itu pose-pose yang dilarang. Kembali lagi saya ingatkan, nggak boleh. Udahlah, biar punya hak pilih. Kalau memang mau mengarahkan keluarganya di rumah saja, jangan sampai di forum. Terserah kalau ada saudara yang tidak maju atau sanak famili yang mau maju silahkan. Tapi dukungnya diem-diem aja lah, jangan mencolok. Jangan kayak Kadis Bejawa kemarin ya. Sebenarnya kami mau putar mata, tapi dengan arogannya dia menantang begitu ya kami terus, karena memang bertemu secara syarat formulir dan materi. Kalau mau dukung diam-diam aja lah. Kami asalkan mencolok dan viral itu kami tutup mata. Bagaimanapun dia ini juga pelayan masyarakat, jangan sampai bermasalah cuma gara-gara hal-hal sepele yang sebenarnya sudah sering diingatkan oleh atasan pian. Dan sekali lagi hari ini juga ya, alhamdulillah saya bisa mengingatkan pian sekali lagi, karena sekali lagi ya 2 minggu lagi nggak lama Pak. Saya harapannya gimana Pak Ketua Bawaslu? Kita harus ada laporan temuan nggak ini kira-kira menit-menit terakhir ini? Karena kalau dapat laporan kan kita ke Jakarta lagi Pak, angkat piala lagi. Kalau ada kayak apa? Nah itulah ya. Baik, itu aja Pak yang dapat saya sampaikan poinnya. Kembali lagi, netralitas adalah harga mati. Itu aja poinnya. Nggak ada toleransi, nggak ada dispensasi, nggak ada
harga lain mati lah, harga mati pokoknya. Sekali lagi saya sampaikan, karena kesempatan tadi saya mengingatkan bapak-bapak sekalian yang hadir dalam forum ini, kalaupun nanti nggak jelas silakan nanya. Demikian saya dapat saya sampaikan, dan kalau lebihnya mohon maaf. Ingat, terima kasih kita ucapkan untuk Bapak Andris narasumber kita yang kedua, dan tepat 30 menit Bapak memaparkan materinya. Baik, sekali lagi kita kasih aplaus untuk beliau. Baik Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia atas harga mati. Cuma pesan beliau tadi, beliau tidak ingin ditemui. Iya Pak ya, sampai tanggal 27 November beliau jangan sampai ada yang menemui beliau, mudah-mudahan. Oke. Baik Bapak sekalian, kita masih punya waktu sekitar 30 menit ya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan kepada dua orang narasumber kita, kami persilakan. Silakan. Kalau sebelum di sini langsung terkait dengan netralitas kita, kebetulan tahu-tahu ada Asmodi datang, dan kita tidak tahu ini ruangan apakah tiba-tiba datang diundang oleh ketua acara itu. Nah, kebetulan kita misalkan ada di sampingnya ada yang bahwa ini tapi kita kenal ya misalnya, atau di pengantinan itu Pak biasanya. Kemudian kalau sudah terkait dengan pengaduan, apakah ada hak klarifikasi kita untuk itu? Karena ini kan ada sekadar juga harus ada juga Pak. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahuan, kemudian apakah ada hak seorang untuk memberikan klarifikasi? Langsung saja kita berikan ke Pak Andri, silakan Pak. Dia yang saya bilang gini, kata kuncinya aktif sama pasif aja baliknya. Ketika Bapak itu masih koridornya pasif, itu insya Allah aman. Tapi ketika aktif, sudah tidak ada lagi toleransi Pak. Karena apa? Ketika diundang kemudian sampai tahu yang undang ini adalah pasangan calon, kemudian tujuannya apa? Ini sebenarnya pihak sudah bisa memperkirakan ini dipelintir politik atau kada. Karena sekali lagi siapa yang mengundang itu sangat-sangat berpengaruh. Jangan sampai ketika yang judulnya kayak tadi di film tadi, sebenarnya ini sangat halus Pak awalnya. Tapi ketika dia sudah datang, kemudian dipelintir untuk ternyata kampanye, siapa yang mau bisa marah kalau sudah terekam? Makanya dipastikan dulu kalau menurut saya, dia kapasitasnya ngundang sebagai apa, kemudian tujuannya apa pian hadir di situ, apakah pian sekedar saudara yang kemudian di situ ternyata ada pengajian, ataupun di situ ada unsur kampanye, itu perlu didalami. Karena tidak serta-merta ketika pian datang, kemudian ada yang memotret, ada yang berfoto, terus kemudian dilaporkan ke kami, itu terus ditindaklanjuti, belum tentu. Karena di dalam ilmu hukum yang ada namanya actus reus mens rea, di mana sifat jahat si pelaku itu harus dipertimbangkan. Tidak serta-merta ketika ada video, ada rekaman di situ, ada seorang pejabat yang kemudian berfoto, itu terus serta-merta itu perkara langsung naik. Tidak, itu berkaitan dengan pertanyaan Bapak nomor 2. Ketika itu sudah dijadikan temuan ataupun laporan, namanya tim gabungan Pak, pasti ada meminta klarifikasi. Jadi tanpa pian bertakun tadi, pian pasti diundang. Itu masih tahap klarifikasi. Di dalam tahap klarifikasi di situ kita menguji alat bukti yang disampaikan oleh pelapor termasuk si calon terlapor tadi, kita uji, kita panggil. Apa sih maksud mengundang di situ, kemudian tujuannya apa, kenapa sih yang mengundang Bapak itu kita lakukan BAP Pak. Itu masih tahap klarifikasi, belum tahap pembahasan kajian dan seterusnya. Itu masih awal, dan itu pasti kita tindak lanjuti. Karena apa? Ketika sudah ada laporan maupun temuan, pasti ada tindak lanjut. Gak mungkin kita biarkan. Apalagi sudah peringkat 2 nasional itu Pak, malu kalau nggak kita tindak lanjuti. Pasti kita klarifikasi. Istilah kita dengar para pihak yang diduga dilaporkan apakah memang benar-benar memenuhi unsur di situ nanti ketahuan. Jadi belum kelihatan Pak ketika masih foto kemudian video belum. Ada namanya tahap klarifikasi. Nanti diundang dulu ke kantor Bawaslu, dilakukan pemeriksaan awal, masih awal karena masih tahapannya masih jauh. Nanti kalau mau naik harus ada pleno dinaikkan lagi, ada kajian 1, nanti ada lagi kajian 2, masih banyak tahapannya. Jadi ketika awal klarifikasi itu pasti ada.
Jadi kesempatan si terlapor ketika dilaporkan ya di situ menyampaikan. Nanti kita kaji. Ketika sudah si para pihak kemudian kita periksa apakah ini layak ataupun memenuhi unsur pasal yang tidak sebanyak pasal dalam undang-undang pilkada, di situ baru muncul. Karena di situ rapat Pak. Karena kalau temuan sama laporan yang tahu cuma si pelapor. Tapi ketika sudah dikaji di dalam Bawaslu yang di situ ada Gakumdu, ada kejaksaan, ada kepolisian, disitulah mulai diramu bumbunya kayak apa, nanti masakannya kayak apa di situ. Jadi di dalam situ ngapain nanti ketahuannya di situ. Jadi nggak serta-merta ketika ada saksi, ada foto, ada video kemudian kita proses, enggak, ada tahapannya. Dan itu kurang lebih tahapannya itu kalau di dalam undang-undang pilkada itu hampir 2 minggu. Kalau di dalam undang pemilu lama, besar 3 minggu kemarin. Kami rapat-rapat terus bahas ini naik layak atau enggak. Jadi tenang saja kalau dilaporkan, kalau memang ada niat jahat dari pihak. Kalau memang dari hasil telaah kami pihak pasif, insya Allah kami bantu nggak akan naik perkara ini. Oh ya, silakan Pak Sugeng Riyadi, silakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jelas kita kumpul di sini dan sepertinya persoalannya ini ya sudah menjadi persoalan yang lama juga. Kalau soal netralitas kira-kira ASN diharapkan netral itu ya sudah semuanya pada tahu. Kalau berkenaan dengan itu, mengawali pertanyaan saya ingin menyampaikan pantun juga. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Beda dulu, beda sekarang. Kalau memang ingin aman, ya berkira-kira aja kita berada ini. Jadi kesimpulannya acara hari ini, semua yang peserta yang hadir di sini yang katakanlah yang ASN, kalau ingin jangan nelfon sama paslon, jangan ketemuan sama paslon, insya Allah aman. Tapi kalau setelah itu mungkin ya begitu ya, biasa saja. Jadi harus cari aman. Selanjutnya masuk kepada sebenarnya bukan kepada pertanyaan, tapi sebagai setengah curhat. Jadi yang kalau soal netralitas dasar hukumnya apa, undang-undangnya jelas sudah ada dasar hukumnya. Tapi yang saya bingung ini sampai sejauh ini, dan ini sudah cukup lama. Kemarin baru ada pertemuan dengan pemerintah. ASN-nya itu netral baik dalam pemilu atau pemilu kada. Itu sampai saat ini masih diharapkan masih mencoblos. Itu yang jadi agak berulang pertanyaan dulu kemarin saya sampaikan juga. Jadi kalau hanya sehibar atau kalau hanya sekedar menghendaki ASN ini netral, yang benar-benar netral, bukan netral tanda petik. Nah ini ya udahlah, cabut aja hak pilihnya ASN dan kami-kami yang ASN, ya saya yang jelas. Saya yang jelas, saya tidak masalah dicabut hak pilih. Terus kalau ini bisa dibayangin nih, demi untuk memastikan ASN netral, berapa duit, berapa anggaran dari pusat, dari provinsi, dari ini yang harus dikeluarkan untuk itu. Nah, ini banyak sekali mending fungsikan atau dimaksimalkan kepada yang lain. Nah, jadi itu. Kalau hanya ini sebenarnya lewat sih, sudah kesiangan sebenarnya. Ini pemilu udah deket, terus kok bicara. Tapi harapannya, kira-kira kalau yang perlu bingung, apa sih yang mendasari pemerintah itu? Menimbang-nimbang dari apa? Kok sampai sejauh ini, kok nggak dicabut aja hak pilihnya ASN? Iya. Terus yang kata saya gitu ya, mau ingat. Jadi kepada teman-teman di Bawaslu, saran agar seperti ini disampaikan kepada kita, tapi juga di tempat paslon kalau bisa disampaikan, artinya ini loh, ASN diharapkan netral. Jadi harapannya janganlah memberdayakan atau coba-coba menggalil-galil ASN, kasihannya karena ini bukan hal sepele, bukan gampang-gampang nggak dianggap. Ini sanksinya jelas dan kira-kira itu. Ya, terima kasih. Dua, tapi ini ya sudah lewat sudah. Pak Sugeng mengawali kebingungan ya Pak. Apa yang mendasari sampai saat ini itu kenapa nggak dicabut aja, selamanya masih memilih itu nggak bisa netral. Terima kasih. Punya keistimewaan
dia punya tugas dan fungsi sebagai ASN, punya tugas tertentu dan harus menjalankan fungsinya itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu dia harus netral. Nah kemudian itu berbeda dengan masyarakat biasa. Kalau dicabut hak pilihnya ASN ini, disamakan dengan TNI Polri misalnya, ini jumlah pemilih juga akan sangat berkurang dan juga kita itu tetap harus punya fungsi tetap berbeda dengan TNI Polri, itu keamanan mereka, keamanan dan ketertiban. ASN itu punya hak pilih, tapi dia harus netral, tidak aktif seperti kata Pak ini, tapi dia bersifat pasif saja. Punya hak pilih, dia melihat pilihannya apa, tapi dia tidak menyebarluaskan, tidak aktif karena dia punya kewenangan, punya sarana dan prasarana yang cukup besar untuk bisa mempengaruhi orang lain. Karena itu memang ASN menjadi rebutan. Kita masih beruntung ini, kondisi kita tidak ada incumbent. Dalam posisi incumbent ini mungkin lebih sulit lagi kita posisi. Tadi kita bersyukur dan seperti ini. Dan itulah konteks yang ada yang kita hadapi di Indonesia saat ini. Jadi netralitas tetap ada dan tidak boleh mempengaruhi pemilih, tapi dia hanya pasif saja. Jadi itu kira-kira Pak. Dari filosofi membutuhkan undang-undang. Kalau tadi Pak Sekda menjelaskan terkait dengan luarnya, tapi kalau saya akan menjelaskan dalamnya, karena ini saling berkaitan. Terkait pertanyaan Pak Sugeng saya jawab, itu namanya di dalam hukum administrasi negara itu mengarahnya akan politik hukum, Pak. Di mana politik hukum itu kita mempelajari bagaimana, kenapa sih undang-undang mengatur ini. Itulah salah satu politik, Pak. Kenapa? Sebenarnya di satu sisi kita sebenarnya sebagai ASN itu dijebak dalam sebuah peraturan. Karena nggak mungkin Pak DPR mengetok sebuah undang tanpa ada kepentingan, benar nggak? Nah itulah kenapa tadi nggak dicabut, karena pusat menilai bahwa kalau dicabut nggak ada sarana-sarana yang bisa digerakkan untuk mendorong kepentingan politiknya. Selesai. Kalau ini tetap dipelihara, potensi-potensi itu ada untuk memuluskan karir-karir politik, apalagi yang incumbent, apalagi yang petahana, pasti menggunakan kekuatan aparatur di bawahnya. Kalau itu dicabut, kepentingan para paslonnya gimana? Siapa yang mau akomodir? Makanya sebenarnya yang dijebak oleh kepentingan tersandra. Yang paling nyaman kalau biar kehendak netral keluar aja dari PNS. Muncul ada? Iya, solusinya begini. Karena itu sudah diatur politik hukum pidana. Nggak bisa yang mau nafsirkan itu harus netralnya secara luas. Pak Sekda mengupas secara, tapi di dalamnya kepentingan politik, Pak. Kenapa itu tetap dipelihara? Ya karena itu namanya paslon, namanya undang-undang itu adalah produk politik. Di situ nggak mungkin nggak mengakomodir kepentingan orang yang ibaratnya tanda kutip memesan undang-undang itu. Pasti. Makanya nggak dicabut. Kalau dicabut mereka nggak bisa petahana yang mengatakan tadi kenapa nggak dicabut hak pilih sekali, salah Pak itu. Itu nggak sesuai dengan politik hukum pidananya Pak. Jadi kalau saya malah saya kembalikan. Kalau dia tidak mau netral, dia keluar jadi ASN. Itu syarat saya. Iya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk dua narasumber kita. Baik, jam sudah menunjukkan pukul 11.49, jadi kita sudahi diskusi panel ini dan mudah-mudahan dua orang penanya, Pak Sugeng dan Pak Rizadi, mudah-mudahan cukup mewakili kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang peserta, peserta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum
Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamualaikum. Terima kasih yang tidak terhingga dan apresiasi yang tinggi kepada terutama sekali kepada Bawaslu dan bahwa dari dua narasumber sudah menyampaikan aturan-aturan yang mengatur tentang netralitas. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa persoalan pilkada, pemilu, pemilihan dari gubernur, bupati, wakil bupati, gubernur adalah persoalan dan tanggung jawab kita bersama. Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawasan, KPU selaku penyelenggara dan teknis, Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu dan mengawasi dua penyelenggara ini, hampir bisa dipastikan punya keterbatasan. Tetapi dengan aturan yang ada yang mengatur tentang netralitas maupun aturan-aturan yang lainnya, ini menjadikan kita semua menjadi bertanggung jawab. Perlu sampaikan juga, ketika negara kita melaksanakan beberapa kali pemilu, kemudian Kabupaten Sungai Utara pemilu 2007, 2012, 2017, dan baru ini pilkada 1, 2, 3, dan 4. Cukuplah hingar-bingar cerita-cerita umpat lalu, umpat bakajal, umpat macam-macam. Ketika pemilu di zaman kemudian terakhir di zaman reformasi, kita secara sadar dan mengetahui masih ada oknum yang banyak kada takut tapi dilibatkan, tapi banyak juga yang sangat takut dan melibatkan. Belum pernah jadi kepala desa 1 periode dan 2 tahun, menemui pilkada 2015, Pileg 2014 dan Pileg 2019. Kalau perlu kita bercerita panjang, cerita itu biar bagaimana kita kumpul bersama-sama supaya apa? Netralitas harga mati undang-undang bekerja bagi sekali. Bang Andes menyatakan satu kasus yang ditangani di Sungai Utara dengan tata acara hukum maupun proses-proses alur daripada mulai dari penelusuran, klarifikasi sampai dengan tingkat pengadilan. Namun pengadilan ini itu kami laksanakan secara rapi, secara terstruktur dan prosedur yang ada. Makanya Kabupaten Sungai Utara mendapat peringkat kedua nasional laporan kinerja terbaik. Satu sisi belum jujur, sedikit curhat Bapak sekalian lah. Ketika dipanggil ada perasaan berbeda dari sini. Tapi ini belum jujur aja menyambat kemudian. Lancak loh, di sini itu sampai masa mantan kami sampai kami. Ini mungkin kita mereview lah. Cukuplah ketika pemilu di orde-orde kemarin yang kita dilibatkan dan melibatkan diri. Ketika pemilu kemarin di pilkada Tampulu mumpung kita ada petahana. Ketika ada petahana yang baca sendiri di media, di medsos macam-macam, di kota, di kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, ramai ceritanya.
Tapi dengan itu kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh lengah. Makanya para kepala desa di jajaran kecamatan sudah kami libatkan. Dan ini sebenarnya ending terakhir para kepala dinas yang pasti ketika bupati waktu terpilih akan sangat bersentuhan ini. Akan sangat bersentuhan ini. Sehingga dengan upaya Bawaslu yang mengedepankan pencegahan, awasi dan penindakan. Kasus upah buat itu menjawab secara kualitas sumber daya manusia kita bukan lagi kaleng-kaleng, tapi tidak pemahaman kita sudah juga. Maka kami dari Bawaslu Hulu Sungai Utara mengajak seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda, disampaikan oleh Pak Andre, sumber kita, netralitas kita jaga. Jika tindakan perbuatan tunjukkan bahwa ketika hak pilih kita berada di bilik suara. Tadi ulun ada pertanyaan dalam kotak pembiar. Bolehlah ikut ada kampanye dari jauh dari narasumber. Lebih amannya, lebih bagusnya ada siapa tahu kemudian ada video memotong, memanggal, pas tahu misalnya menguap, pas kelihatan jadi empat kan macam-macam. Paling kadang di Paris tadi ada waktu yang berubah untuk komunikasi. Ini mungkin himbauan secara langsung, mungkin bagian juga curhatan kami selaku penyelenggara. Sehingga kita berharap pilkada di hari ini taat asas, langsung menunjukkan rahasia gitu dan hadir juga taat aturan. Aturan yang mana? Salah satunya adalah aturan bahwa tentang netralitas ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ini juga menjawab beberapa pertanyaan ataupun celotehan kawan-kawan belakang tadi. Kita menjelang tanggal 27 pada masa tenang. Dan saat ini memang benar kata Pak, siapapun calonnya, kemungkinan ada posisi-posisi terdesak atau posisi-posisi seperti apa, biarkan mereka berkampanye, biarkan mereka menyampaikan visi-visi kepada masyarakat untuk bagaimana menarik hati, menarik pilihan dari masyarakat untuk memilih mereka. Kita sebagai pihak-pihak yang wajib netral, kita perhatikan. Dan siapapun nanti yang terpilih, kita tetap menjadi aparatur, mengabdikan diri sebagai aparatur. Dan pun meminta secara khusus Pak Kasek, Bawaslu Provinsi Kalimantan untuk kembali untuk kegiatan ini, kegiatan ini dan juga ada beberapa peserta yang kemungkinan berkaitan berubah. Karena ini ada kebetulan dari 3 hulu Pak, lagi ada pendampingan di sini. Jadi ya di satu sisi itu perlu juga untuk kesiapan para dinas, para lembaga dalam hal supaya 3 hulu itu tidak datang lagi di sini dalam melakukan tindakan. Mereka juga melakukan pencegahan seperti dalam hal pendampingan mungkin anggaran atau yang lain-lainnya. Demikian, belum mohon ampun maaf secara salah masalah kata-kata. Pada prinsipnya ini adalah salah satu sikap, tekad dan semangat kami sebagai pengemban amanat undang-undang untuk melaksanakan pengawasan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sungai Utara. Yakin dan mohon kerjasama kita semua sehingga pilkada kita berjalan sesuai asas, sesuai aturan dan berjalan dengan kondusif, lancar, damai dan berkualitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan untuk menutup acara ini
kami persilahkan kepada Bapak Teguh Dasya Kusuma Putra, perwakilan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menutup acara secara resmi. Kepada Bapak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang hari. Maksimal itu 3 jam. Setelah dari 3 jam sudah benar-benar. Baik, tapi tadi karena ada penutupan, kebetulan belum juga masih hadir di sini. Terima kasih Pak Ketua, Pak Caca, Pak Polsek. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan semua bagaimana apa yang dikatakan dengan netralitas, bagaimana cara berkampanye, bagaimana membuat strategi berkampanye, apakah kita diperbolehkan atau tidak. Tadi oleh langsung baik Pak Sekda yang langsung tadi menyampaikan maupun langsung lainnya. Hal ini tentu saja membuat pemahaman kita khususnya di lingkungan OPD, SKPD di pemerintah Kabupaten Samosir ini bisa menyeluruh pemaknaan itu, jadi tidak setengah-setengah. Dan kita tentunya Pak Ketua, Pak Caca, Pak Polsek, kita juga berharap bahwa klien yang hadir pada pembekalan sosialisasi ini juga bisa diantara nanti menyampaikan kepada jajaran di bawahnya. Jadi tidak ada miskomunikasi antara yang di atas dengan yang di bawah. Jadi penyampaian kita pada hari ini, baik yang disampaikan oleh Pak Sekda maupun narasumber yang lainnya, termasuk yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu Kabupaten, itu bisa juga nanti yang beratan manajer bisa menyampaikan ke jajaran di bawahnya, sehingga makna konklusivitas, makna netralitas itu sampai pada, jadi tidak hanya pada tingkat level yang tertinggi, tapi juga bisa pada level jajaran yang di bawahnya. Untuk itu, Ulun selaku Kepala Sekretariat Provinsi Bawaslu Kalimantan Selatan menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran klien perataan, walaupun kita pahami bahwa tugas salah seorang Kepala SKPD, Kepala OPD maupun Pak Camat itu cukup disibukkan akhir-akhir ini dengan kegiatan di wilayah masing-masing. Namun kami sangat-sangat mengapresiasi kegiatan hari ini yang bisa dihadiri oleh klien maupun dari unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan serta yang lainnya sudah bisa terhadir di acara yang diselenggarakan oleh kita bersama. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan resmi dinyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teguh Dasya Kusuma Putra yang telah menutup acara secara resmi. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah acara rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema netralitas ASN dalam Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kekurangan selama acara berlangsung. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Sekali